Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi wassalim ajma'in. Amma ba'du. Waktu adalah sesuatu yang penting. Bahkan dari seluruh orang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Dalam Islam sendiri memiliki konsep yang lebih dari itu, yaitu dalam surat Wal Asr Allah telah menjanjikan pada waktu, yaitu dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Yaitu dalam Wal Asr ini mengatakan bahwa demi waktu, Allah menyebut bahwa waktu ini sangatlah penting. Innal insana lafi khusr, bahwa seluruh manusia sebenarnya dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Yaitu seluruh orang itu dikatakan merugi karena dalam ayat ketiga dijelaskan bahwa illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi apabila seseorang tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka setiap waktu yang dia kerjakan itu dalam keadaan merugi. Kenapa seperti itu? Iman sendiri dikatakan bahwa kita ini dapat mengerjakan apapun. Apabila mengimani sesuatu, maka dikatakan akan mendapatkan sebuah pahala. Nah, kenapa dapat berpahala? Karena semisal kita mengajar, apabila ada keimanan dalam diri kita, maka seluruh yang kita ajarkan, seluruh yang kita sampaikan itu akan mendapatkan pahala bagi kita. Kita dalam memberikan sedekah, apabila ada keimanan dalam diri kita, maka saat siap sedekah yang kita keluarkan, maka akan memberikan pahala kepada diri kita. Kemudian juga hanya sekecil kegiatan seperti tersenyum kepada orang, apabila kita niatkan benar-benar dengan keimanan yang tinggi, maka hal itu sudah dapat menjadikan pahala bagi kita. Nah, selanjutnya keimanan itu apa aja? Kita sudah mengenal rukun iman, yaitu al-imanu antuk minu billahi. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan iman kepada hari akhir. Ya, di dalam iman sendiri kita itu harus mengimani kepada Allah dulu. Selanjutnya kita akan mengimani kepada makhluk-makhluk ciptaannya, yang mulai dari malaikat sampai kitab yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengimani Allah, maka kita dapat melakukan segala hal atas dasar keimanan kita kepada Allah. Apabila kita tidak mengimani Allah, maka seluruh yang kita kerjakan ini tidak akan terhubung mendapatkan pahala atau mungkin apapun. Jadi apabila tidak ada keimanan, maka apapun yang kita lakukan tidak akan ada manfaatnya. Selanjutnya, dengan kita juga mengimani adanya malaikat, kita tahu ada mungkar nangkir yang nanti akan menanyai kita. Kita juga ada raqib atid yang selalu mencatat amalan baik maupun buruk dalam diri kita, dan malaikat-malaikat yang lainnya seperti malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Jadi setiap kegiatan kita itu akan lebih penuh dan bisa lebih bermanfaat kembali. Selanjutnya, dengan beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran ini, kita juga dapat mengimani segala hal yang ada di dalamnya. Seluruh perintah dari Allah, seluruh larangan akan kita lakukan dengan baik. Selanjutnya, dengan mengimani Rasul juga, Rasul akan memberikan banyak sunnah-sunnah yang dijelaskan melalui berbagai kitab. Karena dalam sunnah-sunnah ini dikatakan seluruh kegiatan Rasulullah, seluruh yang dikatakan oleh Rasulullah, seluruh yang dibiarkan oleh Rasulullah itu kita contoh semuanya. Seperti dalam hal makan sampai dalam hal melakukan kegiatan apapun, seluruhnya itu direkam dalam sunnah-sunnah Nabi. Nah, dengan keimanan kita hanya 4 tadi, dan mungkin di selanjutnya bisa iman kepada qada dan qadar, seluruh kegiatan kita itu akan lebih bermanfaat lagi. Jadi kenapa orang-orang seluruhnya dikatakan rugi? Karena seluruhnya itu tidak ada keimanan. Nah, selanjutnya, dan dalam keimanan tadi akan menjelaskan bahwa seluruh manusia akan dikatakan dalam keadaan merugi apabila tidak ada keimanan di dalam dirinya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Selanjutnya, dengan adanya keimanan, maka kita akan mudah dalam melakukan amal solih. Amal solih ini apa? Seluruh kegiatan yang
memberikan kebaikan dan sesuai dengan tuntunan, maka itu dinamakan dengan amal solih. Sebuah kegiatan kecil seperti misal kita menemukan sebuah kotoran di jalan, maka kita singkirkan dan kita masukkan ke tempat sampah, itu sudah termasuk amal solih. Kita melihat suatu ruangan, kita bersihkan, itu sudah merupakan amal solih. Kita lihat teman kita ada yang kesusahan, kita bantu, itu semua sudah merupakan amal solih. Selanjutnya, alladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi selanjutnya di dalam ayat ini menjelaskan bahwa setelah kita sudah ada keimanan, sudah mengerjakan amal soleh, maka setiap yang kita ucapkan seharusnya menyampaikan sesuatu yang benar. Menyampaikan sesuatu yang benar itu bagaimana? Kita setelah dengan keimanan kita dan amal soleh, kita akan mempelajari berbagai hal dalam Islam. Dengan mempelajari ini, maka kita akan mengetahui banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka kita harus menyampaikan mansu'ila al-ilmi. Bila kita menyembunyikan ilmu itu suatu yang buruk, maka kita harus menyampaikan ilmu tersebut. Jadi dengan keimanan kita tadi, dengan kita belajar, maka kita dapat menyampaikan kebaikan-kebaikan sehingga orang-orang juga terpengaruh dari diri kita. Nah, selanjutnya yang terakhir, illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus mengerjakan seluruh keimanan kita, amal soleh yang kita lakukan, menyampaikan sesuatu yang baik itu dengan seluruhnya dengan sabar. Jadi kita harus tetap istiqomah, menyampaikan segalanya yang baik. Meskipun orang-orang mungkin tidak menerima kita, tapi kita harus ingatkan terus sampai kita dapat mendapatkan hikmah dari waktu ini. Jadi seluruh yang kita lakukan itu sebenarnya kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Kita merupakan orang yang merugi, kecuali 4 hal tadi, yaitu kita harus beriman dengan baik, kita harus menyadari iman itu harus seperti apa, kita harus mempelajari terus iman itu seperti apa, dan selanjutnya kita harus bisa melakukan amal-amal soleh yang kita rutin untuk lakukan. Dan juga untuk kita harus dapat menyampaikan segala hal dengan baik, segala hal yang baik-baik itu harus kita sampaikan untuk dapat memberikan manfaat bagi sekitar kita. Sehingga seorang muslim seharusnya dimanapun dia berada itu seharusnya dapat memberikan manfaat. Tidak ada kerugian dalam dirinya apabila dapat mengimani ayat ini. Sekian dari saya, mungkin apabila ada salah kata atau mungkin yang kurang tepatnya mohon maafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.